rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Mulakhas Syarah Kitab Tauhid oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, masih di bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin aw wa nahwihima. Di dalil yang kedua, hadis Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, yang mana ini sudah dilewati di kitab Al-Qawaidul Arba dengan lafaz yang lebih ringkas. Ini beliau bawakan dalam lafaz yang lebih panjang. Ya, lebih lengkap kisahnya ya. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Abi Waqid Al-Laythi qala kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatha wa ahdin bil kufrin. Artikan dulu. Dari Abu Waqid Al-Layth radhiyallahu anhu, beliau berkata, Al-Laythi. Ayo, baca. Beliau berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke perang Hunain. Perang Hunain. Kapan terjadi perang Hunain? Lupa. Ya pastinya dia tahun 8 Hijriah setelah Fathu Makkah. Ya di Muraja ya, di pelajaran anunya ya, ambil kita ini. Perang Hunain setelah Fathu Makkah. Dan ingat ketika Fathu Makkah banyak kaum muslimin yang masuk Islam, atau banyak orang-orang musyrikin yang masuk Islam. Oleh karena itu kata Abu Waqid Al-Laythi, wa nahnu, ayo lanjut. Dan kami baru masuk Islam. Ya ini wow, wallahu alam bisa kita artikan dengan apa? Wow, haliyah. Paham ini? Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin, itu paham ini? Dalam keadaan kami baru masuk Islam, baru lepas dari kekafiran. Ain. Jadi bukan sekedar wow atau tapi wow haliyah, bisa kita artikan begitu. Karena di antara ciri wow haliyah, ya setelah wow ini jumlahnya jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Baik, terus. Walil musyrikin sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwatin. Baik, artikan. Dan kaum musyrikin mempunyai pohon sidr. Sidr, pohon bidara. Sidratun nakira ma'rifah. Nakira setelahnya jumlah. Jadi jumlah ini adalah sifat untuk pohon bidara. Bukan pohon bidara biasa. Pohon bidara bagaimana? Lanjut. Yang mereka beriktikaf di sisinya dan menggantungkan pedang-pedang mereka padanya. Yang dikatakan kepadanya itu Dhatu Anwat. Ya, dia disebut dengan gelar Dhatu Anwat. Jadi orang-orang musyrikin memiliki pohon bidara yang mereka biasa i'tikaf, berdiam diri di bawah pohon tersebut. Mereka biasa yanutun, menggantungkan senjata-senjata mereka. Senjata banyak ya, bisa pedang, misalnya ya, pedang, tombak. Dia gantungkan di bawahnya. Oleh karena itu dikatakan Dhatu Anwat, ya, pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Ya, anwat jamak dari naut, ya, gantungan-gantungan. Biasa dipakai gantung senjata untuk tabarruk. Ingatnya ini beliau ceritakan tentang keadaan atau kondisi orang-orang musyrikin. Maksudnya biasanya mereka begitu. Ya, i'tikaf di bawah pohon bidara ini, kemudian menggantungkan senjata-senjata mereka. Terus lanjutan kisahnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Famararna bisidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Artinya? Maka kami melewati pohon bidara tersebut. Ya, tidak. Kami pun melewati pohon bidara. Sebuah pohon bidara. Ya, sebuah pohon bidara. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, buatkan untuk kami dhatu anwat sebagaimana mereka mempunyai dhatu anwat. Ya, hum siapa ini hum? Lahum? Orang-orang musyrikin. Bayangkan ini. Abu Waqid mengisahkan dirinya dan para sahabat ketika itu yang baru masuk Islam.
minta dijadikan Dzatu Anwat. Mintanya ke siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Paham ini? Ini bahayanya tasyabbuh pada orang-orang musyrikin. Satu. Yang kedua bahayanya jahil terhadap tauhid. Dan pelajaran untuk kita jamaah sekalian yang namanya dosa, kesesatan, penyimpangan, ketika kita baru tobat, baru lepas darinya, maka masih ada debu-debunya. Masih ada sisa-sisanya, asar-asarnya. Ya, butuh bertahap untuk bersih total. Ya, coba melihat orang yang baru mondok, sebelumnya anak pang, anak ini, ya, tunggu lihat nih. Ya. Mondok ikut aturan bagus, tapi kadang tidak sadar. Ya, apa lamanya di WC ini ternyata konser ki. Ya, tapi kebiasaan sebelum mondok, cuman baru taubat dia, proses taubat hijrah. Ya, paham ini rambutnya apanya? Ya, karena baru. Ya, itu pelajaran sehingga kita bisa lebih hikmah, bukan dibiarkan juga, tidak. Diingatkan, dikasih tahu. Tapi kita bisa memahami, maksudnya oh begini nih orang kalau baru tobat, ya baru meninggalkan, baru hijrah, seperti itu. Jangan kita pasang standar, kayak santri, senior, tidak boleh. Oh kamu harus begini, pelan-pelan. Itu banyak orang lari. Ya, kenapa dia baru tinggalkan kelompok sesat, baru hijrah, baru ini kita mau langsung, ya sama ratakan akidahnya sama dengan orang yang sudah belajar 5 tahun, tidak bisa. Ya. Karena itu Nabi di sini ya tidak membiarkan dan juga tidak terlalu keras dalam menyikapi ya sahabat ini. Kamu kafir ya, kalau itu ekstrim kan? Oh kamu kafir, kamu sudah minta berhala dan sebagainya. Tidak ada seperti itu. Tapi diluruskan oleh Nabi SAW. Paham ini? Baik. Ayo lanjut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Ini yang pernah kita singgung ya, coba artikan dulu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu akbar. Ini kalimat Allahu akbar ini ketika beliau betul-betul menghadapi sesuatu yang besar, itu beliau takbir, Allahu akbar. Ya. Beliau mengingkari hal tersebut. Terus innaha, sesungguhnya dia adalah kebiasaan-kebiasaan. Kalian telah mengatakan demi jiwa demi yang jiwaku berada di tangannya. Yang jiwaku berada di tangannya. Sebagaimana perkataannya Bani Israel kepada Musa, yaitu buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Qala innakum qaumun tajhalun. Maka Nabi Musa mengatakan sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil. Ya, jadi qultum walladzi nafsi biyadih. Kalian telah mengatakan, ya, beliau bersumpah demi yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian telah mengatakan sama seperti apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, persis sama, mi'ah bil mi'ah. Walaupun lafadznya beda, ya. Ya. Para sahabat ketika itu mintanya Dzatu Anwat, ini langsung ilahan. Ij'al lana ilahan. Coba lihat. Naudzubillah. Coba lihat ya. Siapa ini yang ngomong kepada Nabi Musa? Peristiwa ini kapan? Ketika baru saja mereka selamat dari kejaran Firaun. Silakan dilihat di surah Al-A'raf sebelah kanan paling atas. Bisa paham ini? Baru saja. Wa jawazna bi bani Israil al-bahra dan seterusnya. Minta. Ya, minta Tuhan. Sebagaimana orang musyrikin punya alihah, Tuhan. Nabi Musa langsung bilang, qala innakum qaumun tajhalun. Paham ini? Baik. Lanjut. La tarkabunna sanana man kana qablakum. Dan sungguh kalian akan mengendarai, akan mengikuti sunnah-sunnah, kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang sebelum kalian. Ya, ini sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Itu orang-orang Yahudi dan Nasara. Baik, rawahu Tirmidzi wa sahhah. Baca. Qala syarih hafizahullah taala Abu Waqid al-Laitsi huwa al-Harits bin Auf sahabiyyun masyhurun mata sanata 8
wa sittin sittina minal hijrati an-nabawiyyah wa lahu khamsun khamsun wa thamanina sanatan wa wa thamanuna sanatan. ini lahu khabar muqaddam, berarti dia mubtada akhir. Wa lahu khamsatun wa thamanuna sanatan. Beliau berumur 85 tahun. Ya, meninggal dalam keadaan berumur 85 tahun pada tahun 68 Hijriah. Terus Hunainun wadin yaqa'u syarqiyya Makkah bainahu wa bainaha bid'ata 'asyara mailan. misalnya Milan. kita ini bukan dhamma ya, fathah. Ya, fathah. Mabni al-fathah. Bid'ata asyara milan. Artinya Hunain adalah sebuah lembah yang terletak di timur Mekah, yang diantaranya itu ada 13 mil lebih. 13 antara mil Mekah lebih. dan Hunain ini sekitar 13 mil. Bid'ata asyara. 13 sampai 19 mil, kurang lebih seperti itu. Jaraknya sekitar 13 sampai 19 mil. Kali ini 1,6 kalau tidak salah 1 mil ya. Kilo. 1,6 kilo kalau tidak salah 1 mil. Kali saja. Itu jarak antara Hunain dan Mekah. Terus Qatala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabilah Hawazina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang padanya, memerangi kabilah Hawazin. Terus Hudatha wa ahdin bi kufrin qaribun ahduna bil kufri, yaitu dekat waktu kami dengan kekafiran. ya, maksudnya baru saja masuk Islam, baru saja lepas dari kekafiran, ini maksudnya. Terus Ya'kufuna yuqimuna 'indaha wa wa yu'azzimunaha wa yatakabbaruna biha barrak. wa yatabarrakuna biha. Apa Nabi bikin situ? Mereka bermukim di sisi, Ya'kufu, mereka beriktikaf. Apa artinya? Mereka yaitu mereka bermukim tinggal di sisinya dan mengagungkannya dan mencari berkah dengannya. Ya, pelan-pelan saja, pelan-pelan. Jadi coba lihat, saya jelaskan bukan sekedar tinggal situ. Kadang kita ya ada pohon bidara, ya apalagi banyak buahnya, rindang, enaknya baring-baring situ, ambil bale-bale, ambil bantal, tinro. Ini bukan tidur, ya. Ini iktikaf, ini dia tinggal di situ, mereka agungkan pohon bidara itu dan mereka bertabarruk, mencari berkah dengannya. Bukan pipi tidur istirahat, bukan. Ya tinggal tahu orang istirahat kan tinggal juga. Ya. Paham ini? Baik, lanjut. Wa yanutuna biha aslihatahum ay yu'alliqunaha 'alaiha lil barakati, yaitu mereka menggantungkan senjata-senjata mereka padanya untuk berkah, untuk mencari berkah. Jadi bukan sekedar menggantung, tapi mereka juga ya iktikaf di situ. Kalau bahasa kita bertapa, ya. Bertapa kan tinggal toh? Tinggal. Jangan kan bertapa ini ada istilah tersendiri ya, bersemedi. Ya, ini dia tinggal situ. Iktikaf, tinggal di bawahnya, mereka bertabarruk dengan pembidara tersebut. Terus anwatun jam'u nautin wa huwa masdarun summiya bihi al-manutu. Summiyat bidzalika likathrati ma yunatu biha min as-silahi li ajli tabarruki. Anwat adalah jamak dari naut dan dia adalah masdar dinamakan dengannya yang digantung. Ya, jadi dia asalnya masdar, tapi dia dipakai untuk sesuatu yang digantung. Ya, ayo. Dinamakan dengan hal tersebut karena banyaknya apa yang digantung dengannya dari senjata-senjata untuk berkah. Untuk mencari berkah, tabarruk. Ya, tafa'ul untuk mencari berkah. Sampai dikatakan zatu anwat. Ya, lanjut. Tsumma qala hafizahullah ij'al lana dzata anwatin ay sa'aluhu an yaj'ala lahum mithlaha. Yaitu mereka meminta kepada Nabi SAW agar membuatkan untuk mereka semisalnya. Allahu Akbar ajallu wa a'zamu sighatu ta'ajjubin, yaitu maha mulia dan maha agung, yaitu sighah untuk ta'ajjub, heran. As-sunanu bi dhammi sin, at-turuqu ay salaktum kama salaka min man kana man qablakum
man qablakumut turuqal madmumata. As-sunan di dhamma sinnya, yaitu jalan-jalan yang kalian menempuhnya sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian menempuh jalan-jalan yang tercela tersebut. Jadi maksudnya innaha sunan, maksudnya kalian akan menempuh jalan-jalan itu sebagaimana orang-orang sebelum kalian menempuh jalan-jalan yang mazmumah, yang tercela. Ya, oleh karena itu Syekh sendiri, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah punya kitab yang luar biasa tentang masalah ini, itu Masailul Jahiliyah. Ya. Paham ini? Ini kitab luar biasa sekali ini. Masailul Jahiliyah. Itu bisa lihat. Poin-poinnya ringkas. Kan cuma satu kalimat, dua kalimat. Tapi subhanallah, ini menggambarkan kepada kita bagaimana ya umat ini mengikuti ya perkara-perkara yang seperti ini, sunnah-sunnah seperti ini. Bisa paham ini? Baik, lanjut. Isra'ilu huwa Ya'qub bin Ishaq ibn Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Isra'il adalah Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalil. Ini Khalilullah. Isra'il adalah Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub alaihi salam. Terus Sunan man kana qablakum bi dhammi sin turuquhum wa yajuzu fathu sin bi ma'na tariqihim. Terus. Yaitu di dhammah sinnya, yaitu bermakna jalan-jalan mereka, dan boleh juga di fathah sinnya bermakna satu jalan mereka. Al-ma'na al-ijmaliyyu lil hadits, makna global untuk hadis, yukhbiru Abu Waqid an waqi'atin fiha ajabun mau'izatun wa mau'izatun. Apa itu artinya? Abu Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu mengkhabarkan tentang perang yang padanya sebuah kejadian, ada sebuah kejadian yang nasihat yang menakjubkan. Padanya terdapat ajab wa mau'izah, hal yang menakjubkan dan nasihat. Wahya annahum ghazau ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabilat Hawazina. Dan dia adalah bahwasanya para sahabat, maksudnya itu peristiwa itu adalah mereka pergi berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melawan memerangi kabilah Hawazin. Wa kana dukhuluhum fil Islami qariban, dan bahwasanya mereka itu masuk, dan bahwasanya mereka baru masuk Islam. Ya, baru saja masuk Islam. Maksudnya dekat sekali jaraknya. Ya sampai 1 bulan. Ya sampai 1 bulan. Fathu Makkah di bulan Ramadan tahun ke-8. Setelah itu langsung lanjut perang Hunain. Fa khafiya alaihim amru syirki, maka samar atas mereka perkara kesyirikan. Ya baru masuk Islam, baru belajar. Terus falamma ra'au ma yasna'ul musyrikuuna min at-tabarruk bil ashjar talabu min at-tabarruk bil syajarati talabu min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala lahum syajaratan mithlaha. Baik, lihat. Maka tatkala mereka melihat apa yang dibuat oleh kaum musyrikin dari mencari berkah dengan pepohonan, maka mereka meminta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuatkan untuk mereka sebuah pohon yang semisalnya. Fakabbara Nabi sallallahu alaihi wasallam istinkaran wa ta'dhiman lillahi wa ta'ajjuban min hadhihi al-maqalah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir karena mengingkari dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan langsungnya mengingkari perbuatan tersebut. Dan sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan takjub dari ucapan ini. Baik. Bisa-bisanya diucapkan ya, ucapan seperti, tapi ini kisah nyata terjadi, pelajaran banyak untuk kita semua ya. Banyak faedah yang bisa kita petik dari kisah ini. Terus wa akhbara anna hadhihi al-maqalata tushbihu maqalata qaumi Musa lahu lamma ra'au man ya'budul asnama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya ucapan ini menyerupai ucapannya kaum Musa kepada Musa tatkala mereka melihat orang yang menyembah berhala. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah, buatkanlah untuk kami sebuah sesembahan sebagaimana mereka punya kesesembahan. Wa an hadza jarayanun ala tariqatihim, dan bahwasanya ini adalah mengalir di atas, berjalan di atas jalan mereka. Kebiasaan di atas jalan mereka.
ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتبع طريق اليهود والنصارى وتسلك مناهجهم وتفعل أفعالهم وهو خبر معناه الذم والتحذير من هذا الفعل. Dan bahwasanya umat ini akan mengikuti, Nabi khabarkan bahwasanya umat ini akan mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan Nasara. Terus dan menempuh manhaj-manhaj mereka dan melakukan perbuatan-perbuatan mereka, dan dia adalah khobar yang maknanya adalah celaan dan peringatan keras dari perbuatan ini. Bagus, terus. Munasabatul hadits lil babi, kesesuaian hadis tentang bab untuk bab. Anna fihi dalilan ala anna tabarruka bil asyjari wa ghairiha syirkun wa ta'lihun ma'allahi. Bahwasanya di dalamnya, dalam hadis tersebut adalah terdapat dalil bahwasanya mencari berkah dengan pepohonan dan selainnya adalah kesyirikan dan menjadikan Tuhan bersama Allah, menjadikan sesembahan bersama Allah. Ma yustafadu minal hadis, apa yang dapat diambil faedah dari hadis? Al-ula anna tabarruka bil asyjari syirkun wa mithluha al-ahjar wa ghairuha. Baik, ini Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Faedah yang pertama, tabarruk bil asyjari syirkun. Cari berkah dengan pepohonan itu bentuk ada kesyirikan. Ya, sama dengan pepohonan, batu dan yang lainnya. Jadi tidak harus pohon, batu, cincin, kolahu, ya, keris dan seterusnya. Ini masuk cari berkah. Terus. Atsaniyah annal muntaqila minal batil alladhi i'tadahu la yu'manu an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal 'adati. Nah, ini baqiyah, sisa-sisa. Bahwasanya orang yang berpindah dari kebatilan yang dia sebelumnya itu terbiasa dengannya, ya, tidak aman. Biasa melakukan. Ya. Tidak aman dari di dalam hatinya sedikit sisa-sisa dari kebiasaan-kebiasaan itu. Ya. Jadi orang yang berpindah, meninggalkan kebatilan yang biasa dia lakukan, itu kita tidak merasa aman. Ya, di hatinya itu masih terdapat sisa-sisa dari kebiasaan tersebut. Ya, maksudnya ini la yu'man ini maksudnya kemungkinan besar terjadi. Ya, kita tidak boleh merasa aman. Ya, jadi hati-hati betul. Di sinilah peran ilmu. Pentingnya kita mengilmui tauhid, mengilmui tentang syirik. Jadi orang hijrah itu orang yang meninggalkan kebatilan, ya, kesesatan, kelompok sesat dan seterusnya, yang paling harus dia lakukan adalah belajar dan belajar. Titik. Bukan sekedar merubah penampilan, ya. Jadi hijrah itu bukan sekedar, ya, meninggalkan pakaian begini menuju pakaian ini, tidak. Tapi hakikatnya meninggalkan kebatilan, kesyirikan, bid'ah, maksiat menuju tauhid, ya, sunnah, ilmu, cahaya. Itu. Dan itu hanya dapat dengan belajar. Ya bukan sekedar yang penting penampilannya, yang dulu pakai celana ini, pakai ini, ya ganti jubah. Bagus, alhamdulillah. Yang dulu buka-buka aurat, sekarang tertutup pakai hijab, bahkan pakai cadar, alhamdulillah. Tapi yang paling pokok kita lakukan adalah belajar agama. Belajar Al-Quran dan Sunnah. Karena ini la yu'man. Takut-takut ki. Bahasa kita, ya. Takut-takut ki. Masih ada sisa-sisa. Nah ini butuh dibersihkan dengan apa? Dengan ilmu. Iya. Butuh dikeluarkan dengan ilmu. Dibersihkan dengan ilmu. Dan dengannya betul-betul bersih total. Tidak ada lagi tersisa dari kebatilan tersebut. Entah dalam hatinya, lisannya, atau maupun perbuatannya. Ya, paham ini? Karena itu salah kalau orang hijrah ya mereka anggap yang penting berubah busananya, berubah ini. Itu bagus, betul, itu bagian dari hijrah. Tapi yang paling pokok adalah bagaimana dia terus belajar dan belajar. Ya. Paham ini? Karena yang dirubah bukan hanya penampilan tapi akidah, keyakinan. Paham ini? Ini yang harus paling pertama kita rubah. Ya. Baik, lanjut. Al-faidatu tsalitsah anna sabab ibadatil asnami huwa ta'dhimuha wal 'uqufu 'indaha wat tabarruk biha. Bahwasanya sebab beribadah kepada patung-patung adalah mengagungkannya dan beriktikaf di sisinya dan mencari berkah dengannya. Ini sebab, ya. Diagungkan. Ya, ini bukan batu sembarangan, bukan patung sembarangan, tinggal di situ, ya.
beribadah kemudian mencari berkah dengannya. Terus 4. الرابعة أن الإنسان قد يستحسن شيئا يظنه يقربه إلى الله وهو يبعده عنه. Subhanallah. Nakira setelahnya jumlah ada waw haliyah. Ya, luar biasa ya. Ayo lanjut. Bahwasanya manusia itu kadang menganggap baik sesuatu yang dia sangka kira bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Padahal dan ternyata nyatanya dia malah menjauhkan dia dari Allah. Oh, ini catat baik-baik ini ya. Ini nomor 4 ini. Kadang orang menganggap sesuatu itu baik, bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Padahal kenyataannya dia bukan malah mendekatkan, tapi semakin menjauhkan dirinya dari Allah. Inilah yang terjadi pada para bid'ah. Ya, ini saya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya begini. Saya cinta Islam, cinta sunnah, saya cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi ya, dia melakukan perkara-perkara yang bertentangan, bertolak belakang dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kira baik, dia kira ini bagus, dia kira dapat pahala orang. Dia kira ini bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, padahal yang ada kebalikannya. Dia kira sunnah ternyata bid'ah, dia kira bisa dapat pahala ternyata malah dosa. Dia kira bisa mendekatkan dirinya kepada Allah dengan semua semakin menjauhkan dirinya dari Allah. Ya, hati-hati. Yang nomor 4, ya, catat baik-baik ya. Nomor 5. Al-faidatul khamisah annahu yanbaghi lil muslimi an yusabbiha wa yukabbira idza sami'a ma la yanbaghi an yuqala fid din 'inda ta'ajjub. Ya, pelan-pelan ya. Bahwasanya sepantasnya bagi seorang muslim untuk bertasbih dan bertakbir ketika mendengar apa yang tidak sepantasnya untuk dikatakan pada agama dan ketika ta'ajjub. Ya, subhanallahi amma yusyrikun. Ya, subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya dari ucapan-ucapan yang harus kita ucapkan ketika kita mendengar sesuatu yang tidak pantas. Ya, ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira dan seterusnya. Ya, semisal. Baik, terus. Al-ikhbaru an wuqu'i syirki fi hadhihi al-ummah wa qad waqa'a. Di dalamnya terdapat faedah bahwasanya ada pengkhabaran dari terjadinya kesyirikan pada umat ini dan sungguh telah terjadi. As-sabi'ah alamun min a'lami nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam haitsu waqa'a asy-syirku fi hadhihi al-ummah kama akhbara sallallahu alaihi wasallam. Terdapat tanda dari tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi kesyirikan pada umat ini sebagaimana yang beliau kabarkan. Ya, terus. As-samina an-nahyu 'anit tashabbuh bi ahli al-jahiliyah. Anit tashabbuhi bi ahli al-jahiliyah wal yahudi wan nasara illa ma dalla ad-dalilu ala annahu min dinina. Larangan. Di dalamnya terdapat larangan dari bertasyabbuh menyerupai ahlu al-jahiliyah dan orang Yahudi dan Nasrani kecuali apa yang dalil menunjukkannya bahwasanya dia adalah dari agama kita. Terus. At-tasi'ah anna al-i'tibar fi al-ahkami bil ma'ani la bil asma'. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kaidah. Jadi yang jadi patokan dalam hukum adalah maknanya, hakikatnya, bukan penamaannya. Ya. Riba walaupun dibilang bunga apa? Indah kan? Cantik, memukau. Ya, dibilang bunga tapi kalau riba ya tetap riba. Ya, pacaran, zina. Ya, namanya pacaran, zina, ya tetap seperti hakikatnya walaupun dikatakan Islami. Ya, ketemuan tonji apa, cuma bedanya beda tipis, ya. Ujungnya sama. Ya. Paham ini? Dan banyak seperti itu, air misalnya, jenis putih, air putih. Air putih, khamar, ya. Mau bukan? Hukumnya sama. Biar kau kasih nama apa? Oh, minuman menyegarkan, menghangatkan. Ya hangat-hangat, bentar teler, sembarang dia bilang. Paham ini? Itu apapun namanya, apapun labelnya. Ya, apapun apa gelarnya. Ya, jadi patokan adalah ma'ani, hakikat, ya. Baik, terus. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala talabatahum ka talabati Bani Israila wa lam yaltafit ila kaunihim sammuha dzata anwatin.
karena Nabi SAW menjadikan permintaan mereka seperti permintaannya Bani Israel, dan Nabi SAW tidak menoleh menengok. keberadaannya itu, mereka namakannya Zatu Anwat. Ya, coba lihat Nabi kan langsung sebutkan ayat ya. Oh, kalian ini sama dengan Bani Israel. Ucapan kalian itu sama dengan ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa Nabi bilang? Bani Israel, ij'al lana ilahan. Loh, sedangkan para sahabat ketika itu bilang ilah. Tidak toh, tapi ij'al lana dzata anwat. Dzata anwat dan ilah beda. Beda nama, tapi hakikat sama. Sehingga hukumnya sama. Ini maksudnya. Iya, kan para sahabat tidak minta Tuhan toh, tapi minta dzatu anwat. Cuma minta pohon bidara. Tapi karena hakikatnya sama, maka Nabi bilang, sama gini dengan ucapannya Bani Israel. Apa Nabi bilang Bani Israel? Tegas, ij'al lana ilahan kama lahum aliyah. Ini maksudnya. Jadi nama boleh beda. Ya. Nama boleh beda, label boleh beda. Tapi hakikat sama, maka hukumnya sama. Bisa paham ini? Ketika hakikatnya sama, walaupun berbeda label, berbeda nama, maka hukumnya sama. Ya, mau dzatu anwat, mau pohon bidara, pohon kelapa, pohon cemara, mau pohon apa pohon beringin, mau pohon apa, mau batu, kan begitu. Ketika hakikatnya sama, ya, hukumnya sama. Mau sapi, mau tedong, mau apa, iya kan? Ya, ya beda. Tapi hukum hakikatnya sama, maka hukumnya sama. Cukup bab baru nanti tentang menyembelih. Ya, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sekian, subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.